Bro, pernah nggak sih kamu duduk di samping seseorang yang kamu suka? Entah itu gebetan atau teman yang diam-diam bikin hati kamu deg-degan? Kalian ngobrol seperti biasa saja, topiknya sederhana, tidak ada rayuan berlebihan, tidak ada kata-kata romantis yang memalukan. Tapi suasananya terasa berbeda. Ada rasa hangat yang aneh, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kamu jadi bertanya-tanya di dalam hati, ini cuma perasaanku saja atau dia juga merasakan hal yang sama? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah merasakan momen seperti itu. Saat suasana terasa canggung tapi menyenangkan, otak kita sering masuk ke mode berpikir berlebihan. Kita mulai ragu dan bertanya-tanya. Padahal sebenarnya, tubuh manusia punya cara sendiri untuk menunjukkan perasaan, bahkan tanpa disadari oleh pemiliknya. Mulut bisa saja berkata tidak, bisa saja berpura-pura cuek, tapi tubuh seringkali lebih jujur. Kenapa bisa begitu? Karena banyak reaksi tubuh terjadi secara otomatis. Di dalam otak kita ada bagian yang mengatur emosi seperti rasa senang, nyaman, takut, dan tertarik. Bagian ini bekerja sangat cepat, bahkan sebelum kita sempat berpikir panjang. Jadi sebelum seseorang sempat menyusun kata-kata agar terlihat santai atau jual mahal, tubuhnya sudah lebih dulu memberi sinyal kecil. Tapi ingat ya, jangan langsung menarik kesimpulan hanya karena melihat satu tanda saja. Misalnya dia menatap kamu beberapa detik lebih lama, itu belum tentu berarti dia suka. Bisa saja dia sedang melamun. Yang penting adalah melihat pola. Kalau beberapa tanda muncul berulang kali dan saling mendukung, barulah itu bisa menjadi petunjuk yang lebih kuat. Sekarang kita bahas tanda pertama dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Tanda ini bisa disebut sebagai penyelarasan gerak. Artinya, tanpa sadar gerakan kalian menjadi mirip. Misalnya kamu menyandarkan punggung ke kursi, beberapa detik kemudian dia ikut menyandar. Kamu mengambil minum, dia juga ikut minum. Kamu berbicara pelan, dia juga ikut berbicara pelan. Ini bukan karena dia sengaja meniru kamu. Ini terjadi secara alami ketika seseorang merasa nyaman dan terhubung. Saat dua orang merasa cocok secara emosional, tubuh mereka seperti mengikuti irama yang sama. Napas terasa sejalan, posisi duduk terlihat serasi, bahkan jeda saat berbicara terasa pas. Hal ini sangat halus dan sering tidak disadari. Tapi kalau terjadi beberapa kali dalam satu pertemuan, itu bisa menjadi tanda bahwa dia merasa dekat dan nyaman denganmu. Tanda kedua adalah arah tubuh. Ini sangat penting dan sering terlewatkan. Wajah bisa dengan mudah dikontrol. Seseorang bisa tersenyum sopan kepada siapa saja. Tapi arah dada dan kaki biasanya lebih jujur. Secara alami, tubuh manusia akan menghadap ke arah yang dianggap menarik atau penting. Jadi misalnya kalian sedang duduk bersama dalam kelompok besar, dia mungkin terlihat mendengarkan orang lain yang sedang bercerita. Wajahnya menghadap ke sana dan dia tertawa bersama. Tapi coba perhatikan dengan lebih teliti. Jika dadanya sedikit terbuka ke arahmu atau salah satu kakinya mengarah ke tempat kamu duduk, itu bisa menjadi petunjuk bahwa perhatian emosionalnya sebenarnya tertuju padamu. Tubuhnya seperti memiliki kompas yang secara alami menunjuk ke arah yang membuatnya merasa aman dan tertarik. Kompas itu seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Tanda ketiga adalah reaksi mata, dan ini termasuk tanda yang paling sulit dipalsukan. Saat seseorang melihat orang yang dia sukai, otaknya melepaskan zat kimia yang membuatnya merasa senang dan fokus. Akibatnya, bagian hitam di tengah mata yang disebut pupil bisa sedikit membesar. Selain itu, dia mungkin akan lebih sering berkedip atau menatap sedikit lebih lama dari biasanya.
Namun kamu juga harus memperhatikan kondisi sekitar, karena cahaya ruangan bisa memengaruhi ukuran pupil. Salah satu momen paling jujur biasanya terjadi setelah kalian tertawa bersama lalu tiba-tiba suasana menjadi hening sejenak. Dalam jeda singkat itu, seseorang sering belum sempat memasang kembali ekspresi yang dibuat-buat. Disitulah mata bisa menunjukkan perasaan yang sebenarnya, entah itu rasa kagum, nyaman, atau malu yang manis. Jadi kesimpulannya, rasa tertarik jarang muncul hanya lewat satu tanda saja. Biasanya dia datang dalam bentuk beberapa sinyal kecil yang saling mendukung. Gerakan yang selaras, arah tubuh yang cenderung menghadap, dan mata yang terlihat lebih hidup bisa menjadi kombinasi yang menunjukkan adanya perasaan. Tapi tetap gunakan akal sehat. Bahasa tubuh hanyalah petunjuk, bukan keputusan akhir. Jangan langsung berharap terlalu tinggi hanya karena melihat satu atau dua tanda. Gunakan pemahaman ini untuk menjadi lebih peka dan lebih tenang dalam membaca situasi, bukan untuk membuat diri sendiri semakin cemas. Yang paling penting, tetaplah menjadi diri sendiri dan nikmati setiap momen dengan alami. Karena hubungan yang baik tumbuh dari rasa nyaman yang berkembang perlahan, bukan dari kesimpulan yang terburu-buru. Bro, pernah nggak sih kamu merasa duduk di samping seseorang yang bikin hati kamu berdebar, entah itu gebetan atau teman dekat? Saat ngobrol, semuanya biasa aja, topiknya santai, nggak ada rayuan lebay atau kata-kata romantis yang bikin malu. Tapi entah kenapa suasananya terasa beda. Ada semacam energi tak terlihat yang bikin kamu tersenyum sendiri, tapi juga bikin bingung. Kamu jadi bertanya-tanya, ini cuma perasaanku atau dia juga ngerasain hal yang sama? Tenang bro, banyak orang ngalamin hal ini. Saat momen canggung tapi menyenangkan muncul, seringkali otak kita langsung masuk ke mode overthinking. Kita mulai ragu, mikir, dan menganalisis setiap gerakan atau tatapan. Tapi sebenarnya tubuh manusia itu punya cara sendiri untuk menunjukkan ketertarikan, bahkan sebelum kata-kata muncul. Mulut bisa bohong, bisa aja pura-pura cuek, tapi tubuh biasanya lebih jujur. Banyak reaksi tubuh yang terjadi otomatis, tanpa proses berpikir. Di otak kita ada sistem limbik, yang ngatur emosi, rasa aman, nyaman, dan ketertarikan. Jadi sebelum seseorang sempat mikir kata-kata cool, tubuhnya udah duluan memberi sinyal halus. Tapi ingat, jangan langsung ambil kesimpulan cuma dari satu tanda. Misalnya dia menatapmu lama, itu belum tentu berarti dia suka. Bisa aja dia lagi melamun. Yang penting adalah melihat pola sinyal secara keseluruhan. Kalau beberapa tanda muncul berulang kali dan saling mendukung, itu baru bisa jadi petunjuk kuat. Sekarang kita bahas tanda pertama dengan cara yang gampang dimengerti, penyelarasan gerak. Artinya, gerakan kalian secara alami jadi mirip tanpa disadari. Misalnya kamu bersandar di kursi, beberapa detik kemudian dia ikut bersandar. Kamu minum, dia juga ikut minum. Kamu berbicara pelan, dia ikut menyesuaikan suara. Ini bukan karena dia sengaja meniru, tapi tubuhnya merasa nyaman dan ingin selaras denganmu. Saat dua orang punya frekuensi emosional yang nyambung, tubuh mereka otomatis mencari ritme yang sama. Napas, posisi duduk, dan jeda berbicara jadi sinkron. Tanda kedua adalah arah tubuh. Banyak orang fokus ke wajah, senyum, atau tatapan. Tapi arah dada dan kaki lebih jujur. Secara naluriah, tubuh akan menghadap ke arah yang menarik atau penting. Misalnya kalian duduk di kelompok ramai, dia mungkin terlihat mendengarkan teman lain, tapi dadanya sedikit mengarah ke kamu atau salah satu kakinya menunjuk ke tempat dudukmu. Itu bisa jadi tanda fokus emosionalnya ada padamu.
Tubuhnya seperti kompas alami yang menuntun ke arah rasa nyaman dan ketertarikan. Tanda ketiga adalah reaksi mata. Ini yang paling sulit dipalsukan. Saat melihat orang yang disukai, otak melepaskan hormon dopamin, bikin senang dan fokus. Akibatnya, pupil mata bisa melebar, frekuensi kedipan meningkat, dan tatapan jadi lebih intens. Tapi tetap perhatikan kondisi cahaya, karena pupil menyesuaikan terang gelap ruangan. Momen paling jujur biasanya saat ada jeda hening setelah tertawa bersama. Di saat itu, ekspresi palsu sering hilang, dan mata bisa menunjukkan perasaan sebenarnya. Jadi bro, ketertarikan biasanya muncul lewat kombinasi beberapa sinyal, gerakan yang selaras, arah tubuh yang menghadap, dan mata yang jujur. Tapi tetap gunakan logika. Bahasa tubuh cuma petunjuk, bukan keputusan mutlak. Jangan terlalu berharap hanya karena melihat satu atau dua tanda. Gunakan ilmu ini buat lebih peka dan santai membaca situasi, bukan buat menambah overthinking. Tetap jadi diri sendiri, nikmati momen, dan biarkan perasaan berkembang secara alami. Hubungan yang baik lahir dari kenyamanan yang tumbuh perlahan, bukan tebakan terburu-buru.